semua, perkenalkan nama saya Josephine Catherine Margaret dengan NIM 68202001 dengan teman sekelompok saya, Joseph Alrianto dengan NIM 68202002 dan Rizkyla Yulita dengan NIM 68202028 dari kelas Analisis Desain Sistem D. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil dari progress report tugas rancang Analisis Desain Sistem mengenai studi kasus peminjaman dana di koperasi simpan pinjam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam sendiri merupakan koperasi yang melayani anggotanya untuk menghimpun dana, memberikan pinjaman, dan juga menempatkan data pada koperasi simpan pinjam sekundernya. Selanjutnya, struktur organisasi koperasi. Pertama ada rapat anggota, kedua ada pengurus dan pengawas, dan di bawahnya ada manajer atau pengelola. Di bawah manajer ada unit usaha, usaha unit, dan terakhir ada anggota. Selanjutnya, job desk daripada semua struktur organisasi. Pertama, rapat anggota memiliki tugas untuk menetapkan setiap anggaran dasar, menetap dalam kebijaksanaan umum koperasi, mengesahkan laporan pertanggungjawaban setiap bidang usaha. Pengurus sendiri memiliki tugas sebagai pengelola organisasi dalam koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, serta membuat rancangan program kerja. Pengawas sendiri memiliki tugas dalam mengawasi kebijakan pengurus dan pengelola koperasi, membuat laporan secara tertulis dalam hasil pengawasannya, dan mencari semua keterangan yang dibutuhkan koperasi. Pengelola sendiri memiliki tugas dalam menuntun dan mengarahkan tugas karyawan, menyampaikan program kerja dan RAPBK, serta melakukan evaluasi yang akan disampaikan pada rapat anggota. Unit usaha sendiri memiliki tugas untuk menyusun rencana kegiatan bidang usaha dan pembiayaan koperasi, serta membuat konsep, memaraf, dan menandatangani naskah dinas. Unit sendiri memiliki tugas sebagai pengatur dalam urusan barang, penyiapan dalam urusan penghapusan barang, serta membuat laporan milik daerah. Selanjutnya ada bidang usaha atau lingkup kerja koperasi simpan pinjam. Di sini ada 3 bidang. Yang pertama bidang kelembagaan, yang kedua bidang pengawasan, dan yang terakhir ada bidang usaha. Untuk bidang kelembagaan itu sendiri bertugas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi. Yang kedua, bidang pengawasan bertugas dalam melakukan pengawasan seperti rencana kerja dalam bidang pengawasan, merumuskan kebijakan dan penilaian koperasi, serta memfasilitasi masalah koperasi. Dan yang terakhir pada bidang usaha bertugas dalam menyusun rencana kerja, merumuskan dan melaksanakan pemberdayaan serta penguatan usaha koperasi, juga melakukan evaluasi terhadap kinerja koperasi. Untuk proses bisnis, yang pertama pengguna terlebih dahulu membuka aplikasi koperasi, setelah itu sistem akan menampilkan halaman awal. Yang kedua, pengguna melakukan login dengan memasukkan NIP dan password, lalu setelah itu pusat data akan memvalidasi proses login yang telah dilakukan. Yang ketiga, bila login berhasil, maka pengguna akan langsung masuk ke dalam menu utama, sedangkan bila login itu gagal, maka pengguna akan dikembalikan kembali ke menu login awal. Yang keempat, sistem akan menampilkan UI dari laman beranda aplikasi. Dan yang kelima, untuk melakukan proses transaksi, pengguna dapat memilih menu transaksi dari menu utama tersebut. Setelah itu, sistem akan menampilkan menu-menu yang ada di transaksi seperti simpan, transaksi pinjam, jurnal penjualan, dan juga jurnal pembayaran. Baik, pada proses bisnis yang selanjutnya, proses bisnis ke-6, bila ingin melakukan transaksi pinjaman, pengguna dapat memilih submenu data transaksi pinjaman, maka sistem akan menampilkan transaksi pinjaman. Dan nomor 7, pada menu transaksi pinjaman, maka sistem akan pertama kali menampilkan atau memunculkan transaksi pinjaman yang telah dilakukan. Pengguna dapat mengelola transaksi pinjaman tersebut dengan beberapa pilihan yang tersedia, yakni A. Bila pengguna ingin menambahkan daftar anggota koperasi yang melakukan transaksi pinjaman, maka pengguna dapat memilih menu tambah. Lalu sistem akan menampilkan form transaksi pinjaman. Pengguna diminta untuk mengisi data seperti nama, jumlah pinjaman, dan tanggal pengembalian.
Bila sudah, database akan merekam data tersebut dan secara otomatis sistem akan menampilkannya kembali pada transaksi pinjaman. B. Bila pengguna ingin melakukan edit, maka pengguna dapat memilih data yang ditampilkan pada sistem tersebut. Lalu sistem akan menampilkan data transaksi yang telah disimpan. Pengguna dapat secara langsung melakukan edit baik pada nama, jumlah pinjaman, maupun lama pengembalian. Bila sudah melakukan update, maka database akan merekam data tersebut kembali. Yang C, bila pengguna tidak ingin melakukan apapun ataupun sudah selesai melakukan transaksi, pengguna dapat melakukan atau memilih tombol close. Yang ke-8 yang terakhir, pengguna melakukan logout untuk keluar dari aplikasi. Dan ini adalah use case diagram dari koperasi simpan pinjam. Yang pertama ada bendahara sebagai user dan juga ada database sebagai user kedua. Nah, bendahara yang pertama akan melakukan login, lalu sebelum melakukan login pastinya passwordnya akan diautentifikasi oleh database terlebih dahulu. Lalu bendahara juga bisa mengakses menu utama seperti melakukan transaksi, informasi dari bendahara tersebut maupun logout. Lalu yang ketiga, bendahara juga dapat mengakses menu transaksi seperti melakukan transaksi pinjaman, simpanan, jurnal penjualan maupun jurnal pembayaran. Lalu bendahara juga dapat melakukan transaksi pinjaman, di mana pengolahan transaksi pinjaman ini juga dapat dilakukan oleh database, di mana pengolahan transaksi pinjaman ini dapat termasuk tambah, edit, maupun hapus data. Lalu yang terakhir, bendahara dapat melakukan logout. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai tugas rancang dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.